Mau cerita sedikit nih ya teman-teman ya. Terkadang Jati kan suka ditanya, Mbak, pijat urutnya apa? Pijat urutnya hanya wanita saja ya, abang sayang. Karena kalau sama lelaki itu bukan muhrimnya. Tapi memang betul ada yang sebagian pijat urutnya itu ada yang bersama dengan wanita ya. Cuma Jati di sini tidak megang lelaki sama sekali, bahkan untuk perokan pun tidak ya, terkecuali ada urgent di jalan. Contoh ya, misalkan contoh nih di jalan ya, pernah tuh di jalan ada yang jatuh dari motor, kemudian dengan mata kepala Jati sendiri Jati ngeliat, tapi posisinya itu cuma hanya sekedar jatuh ya kesenggol dikit gitu. Nah di situ ya Jati tindakannya adalah langsung menolong orang yang tadi jatuh tersebut gitu, meskipun dia lelaki ya. Tapi kalau untuk khusus misalnya aku mau pijit Mbak, enggak, Jati tidak melayani seperti itu ya teman-teman ya. Jati di sini hanya melayani wanita dan anak-anak saja. Dan anak-anak pun usianya dibataskan sampai dengan SMP saja, kalau enggak SMA ya. Teman-teman ngerti kali kalau misalkan Jati yang mijet, aduh bahaya itu. Dan lagi pula memang bukan jurusannya juga ya teman-teman ya. Ya memang sih menolong ya, menolong terhadap sesama itu tidak memandang laki ataupun perempuan. Ya, tapi kan terkadang suka disalahgunakan ya teman-teman. Teman-teman ngerti kali. Jati lagi prepare, siap-siap mau berangkat kerja. Pokoknya semangat terus buat teman-temannya ya. Dulu pas awal-awalnya juga gitu teman-teman, pada nggak percayain. Masa cantik-cantik tukang pijet gitu kan. Nah pikirannya langsung negatif tuh orang-orang tuh kadang. Jangan-jangan pijat plus gitu kan. Kan ada yang suka seperti itu ya teman-teman ya pikirannya ya. Tapi alhamdulillah Jati tidak ya. Dan pernah ada juga pengalaman nih. Siapa? Ada bapak-bapak baru keluar dari rumah sakit. Dia sakitnya sakit parah ya. Kemudian istrinya kan, Jati ke rumah istrinya. Nah dengan persetujuan dari istrinya memohon kepada Jati, meminta kepada Jati, tolong Mbak, tolongin suami saya baru keluar dari rumah sakit, biar badannya agak sehat gitu kan. Soalnya besok dia harus bekerja kembali walaupun belum total sembuh, belum total sehat. Ya sudah, mau gimana lagi kan, si ibunya itu minta terus ya sama Jati, minta tolong. Aku udah menjelaskan, nggak bisa Bu, Jati cuma melayani wanita saja dan anak-anak, tidak untuk lelaki, kata Jati gitu. Udah Mbak, tolongin suami saya aja, katanya begitu. Ya udah deh. Mau tidak mau kan Jati harus bantu mijit si bapak, suaminya ibu. Ya sekedar cerita ya teman-teman, seru sih. Banyak cerita menarik ya di pijat urut itu. Tentang ibu-ibu ya, tentang mungkin ada anak-anak muda juga ada ya. Ada anak-anak muda juga ya. Pernah tuh Jati juga, temen Jati kan punya anak cowok masih muda. Itu udah SMA kelas 3. Kan sepantaran dong sama Jati ya. Soalnya kan Jati juga mukanya nggak tua-tua amat gitu kan. Masih kelihatan seperti ya begitulah gitu kan. Nah terus
Temen Jati tuh minta tolong dipijitin anaknya, dilala, besoknya dia ketagihan kan aku ngeri jadinya kayak gitu. Nah, aku udah jelasin kalau aku tuh nggak nerima pasien lelaki. Itu kemarin aku mijet kamu juga karena ibu kamu, aku bilang begitu tuh. Jadi kan pikiran namanya masih remaja ya, aduh ngeri deh, takut berdiri atas bawah ya. Itu doang teman-teman, nggak lebih dari itu. Jadi tuh ngejaga banget gitu teman-teman, sampai nekat loh itu anaknya datang ke rumah Jati. Iya, alamat di mana itu nggak Jati kasih tahu, soalnya emang Jati sengaja pijat urut tuh nggak terlalu banyak stay di rumah ya teman-teman ya. Kita keluar, panggilan keluar ya. Ya seperti itu, ditakutkan seperti itu. Yang namanya anak baru menginjak dewasa, udah deh dari situ Jati ngeri banget. Udah Jati hapus-hapusin kontaknya. Iya kok, kontak teman Jati hapusin itu karena itu gitu. Dia ketagihan pengen dipijit sama Jati, sedangkan Jati kan emang gak nerima lelaki ya, nerima dia juga karena emaknya tuh temen Jati gitu. Taunya pikirannya ngeres. Itu kalau emaknya tahu juga diomelin itu anaknya, pasti yakin. Bentar ya teman-teman, jadi sambil make up, kita sambil cerita-cerita aja, oke? Banyak cerita seru di pijat urut itu ya. Banyak juga yang pada baik-baik ya. Kenapa nggak nerima lelaki gitu kan? Suami aku pengen dipijit katanya gitu. Bahkan ada juga nih tetangga aku nih ya teman-teman, bilang ke aku, Mbak Jati tolong bantuin istri aku dong biar dia bisa mijit kayak Mbak Jati, nyari tukang pijet susah di sini katanya gitu. Ada yang seperti itu juga teman-teman. Pokoknya seru banget deh. Aduh kata Jati ya, ampun ada-ada aja ya. Tapi ya kata Jati, iya nanti Jati ajarin ya. Akhirnya kan Jati ajarin tuh bininya tuh biar bisa mijet kayak Jati. Terus istrinya ketawa ngakak aja. Nah, sudah perfect. Jati mau berangkat kerja. Hari ini sudah selesai make upnya ya, teman-teman ya. Hari ini kita nggak pakai seragam, pakai baju biasa. Ada suara kipas angin, teman-teman, kedengaran nggak? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah always stay tune in my daily vlog by Jati Husain. Success and healthy always ya. I hope you all will be healthy and happy ya in your family, in your neighbor ya, in your working, in your job, in your career. Pokoknya don't forget be happy. Jangan lupa untuk bahagia, selalu tersenyum ya. Berikan rasa kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar Anda, terutama keluarga, kawan, tetangga ya, saudara ya. Semoga kita damai selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Jati akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan seorang tukang pijat urut online. Belepotan deh ngomongnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum ya. Sukses buat teman-teman semua. Oke deh teman-teman, Jati berangkat kerja dulu ya. Kita pakai kaos kaki.
Ya seperti ini ya teman-teman ya, kalau Jati berangkat kerja. Aduh, suara ayam.